Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya spesial membahas Channa asiatica super high fin. Nah, ini kebetulan ada bahannya. Ini saya tahu ikan dari kecil. Jadi saya nggak ada tipu-tipu, nggak ada bohong-bohong. Dan kita langsung ketemu dengan kipernya. Ini adalah Mas siapa Mas? Fauzi. Mas Fauzi dari Lemiring, Mojo Tengah. Kita sebenarnya masih satu kecamatan, bahkan satu desa ya, satu dusun ya. Desa ya Mas, Satu kelurahan. satu kelurahan, cuman sebelahan sama sungai doang. Nah, saya baru tahu ternyata ikannya sudah seperti ini. Ini dulu ikan yang hasil giveaway ya Mas, kalau nggak salah Mas. Giveaway dari Bandung ya. Iya. Ini dulu dapat ukuran berapa Mas? Dulu sekitar 45 cm. 45 cm. Iya. Dapat satu ekor atau banyak itu? Dulu dapat 2 ekor, tapi yang satu sudah Mati. Ya, karena loncat indah. Oh, terus tinggal satu ini. Nah, ini apakah dulu pas waktu baru dapat itu gondrong atau biasa gitu? Kalau kecil sih masih biasa ya, masih umum baby lah. Nah, ini langsung masuk saja ke topiknya ya. Ini perawatannya gimana Mas? Kok bisa ikan asiatica segondrong ini? Dari pakan atau perawatan yang lain lah pokoknya. Dari pakan, dari dapat sampai 10 cm saya full PB ya. Belum pernah saya kasih cacing atau yang lainnya, itu masih full PB dari dapat sampai 10 cm. Berarti dari kecil itu dapat, itu belum masuk pakan alami, cuman pelet doang. Iya. Lalu pakan alaminya itu pakai apa? Setelah 10 cm itu pakai apa? Ada cacing, katak, terus ulong. Ulong itu apa Mas? Ulat Hongkong. Oh, ulat Hongkong ya. Nah, lalu untuk jam pakannya? Jam pakan pagi sama malam lah, atau sore. Pagi sama sore ya, berarti standar seperti orang lain ya. Puasa nggak Mas ini kan Mas? Belum pernah puasa nih. Sampai sekarang ini belum pernah puasa. Tapi gini ya, bisa dilihat ini badannya itu walaupun ikan nggak puasa tapi tetap proporsional. Memang ada ikan-ikan yang walaupun dikasih pakan tiap hari badannya itu tetap terjaga. Tapi ada juga ikan yang sudah dipuasakan, bahkan puasa sampai ekstrim, badannya tetap gemuk. Jadi ya kita bisa inilah caranya meneliti sendiri, ada ikan-ikan yang seperti itu memang. Nah, ini lanjut lagi untuk ikan ini sekarang sudah umur berapa di sini? Di sini ya sekitar 10 bulanan lah. 10 bulan dari dapat 5 cm 10 bulan. Sekarang ya kurang lebih sekarang 20-an cm. Sekarang 20 cm. Mungkin kira-kiranya nggak pernah diukur. Oh ya gini, kalau memang kiper itu sebenarnya nggak pernah ngukur-ngukur ikan, kecuali seller seperti teman saya Aquamik itu kan seller pasti ngukur ikan. Kalau kita kiper nggak mungkin ya Mas. Nah, jadi untuk lebih jelasnya buat kalian yang pengen pelihara Channa asiatica, ini ikan dari kecil itu sampai 10 cm hanya makan pelet. Nah, setelah 10 cm ini dikasih pakan tadi apa Mas? Ya, cacing, ulong, katak. Yang paling banyak dikasih pakan apa? Cacing sama ulong. Oh, cacing sama ulat Hongkong. Jadi kataknya malah sedikit ya. Nah, karena gini teman-teman, banyak YouTuber yang bilang bahwa kodok atau katak itu membuat gondrong. Sebenarnya kalau dari saya pribadi nggak seperti itu. Karena dari beberapa bahan yang pernah saya coba, ikan yang tidak potensi gondrong walaupun kita kasih katak satu karung juga nggak bakal gondrong. Bener, tapi kalau ikan yang dari kecil, dari baby memang dia gennya gen gondrong, walaupun hanya dikasih ulat Hongkong ataupun dikasih pelet seperti Mas ini, tapi nyatanya tetap gondrong. Nah, ini lanjut. Dulu itu saya pernah dengar bahwa ada salah satu kiper Channa asiatica yang mengatakan kalau asiatica pingin gondrong itu settingan airnya dibikin full, terus jangan ganti air.
Nah ini karena ini ada yang benar-benar gondrong, saya tanyakan langsung saja, ini dulu itu airnya gimana, terus cara mengganti airnya seperti apa? Dulu ya airnya tetap full ya, full tank, ganti itu ya seminggu sekali, kalau nggak sibuk, kalau sibuk ya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sekitar ganti ya paling-paling 20-30% dari apa Maksimal air. airnya. Berarti nggak ada segini ya mas? Nggak ada, Cuman sedikit paling berapa senti berapa doang. senti doang. Tapi memang dari dulu ini kan full terus airnya ya? Iya, full tank ya. Full tank ya, berarti memang mungkin benar apa kata kiper-kiper zaman dulu yang mengatakan kalau Asiaticanya pengen gondrong di full air, tapi ya kembali lagi ke gen tetap ya, tetap ke gen kan mas? Iya. Nggak mungkin ikan yang nggak ada gen gondrong mau diolak-alik juga tetap dorsanya segitu-segitu aja. Nah lalu untuk airnya ini pakai air dari mata air langsung atau PDAM? Kalau mata airnya ini langsung dari apa ya, sumbernya ya, Sumber mata air desa ya? mata air desa. Berarti memang dari dulu pakai air itu, belum pernah pakai PDAM. Belum pernah, air galon juga belum pernah. Apa di sini belum ada PDAM mas? Banyak mas. Itu saya tuh nggak kenal sebenarnya, nggak kenal sama orang ini, cuman saya pernah bikin akuarium di sini, makanya ngobrolnya itu saya agak gimana gitu. Ini akuarium memang ini yang saya buat ya mas. Ini saya dulu buat akuarium di sini, makanya saya terus lihat ikan ini udah besar itu, terus dibikin konten. Karena gini sebenarnya itu ilmu nggak harus kita dapatkan dari orang yang nama besar seperti ya master-master di luar sana yang namanya besar. Karena begini, ilmu yang sesungguhnya malah justru muncul dari kiper-kiper seperti mas ini yang mungkin tidak pernah dilihat oleh media. Karena yang jelas beliau itu bisa merawat ikan dari nol sampai ikan seukuran segini dan hasilnya sangat luar biasa seperti ini. Kalau orang-orang besar biasanya itu kan beli bahan bagus atau beli ikan jadi, lalu dibuat menjadi konten seakan-akan dialah yang ngekip dari nol gitu kan. Jadi ya memang cari ilmu sih memang dari mana saja, tapi kalau bagi saya lebih menghargai kiper-kiper yang notabene dia tidak kelihatan rating tinggi, tapi hasilnya itu benar-benar maksimal. Nah jadi nggak usah meremehkan kiper yang ikannya sedikit, terus nggak usah meninggi-ninggikan kiper-kiper yang ikannya banyak mahal-mahal, karena belum tentu mereka bisa mulai dari nol, bener ya mas? Benar. Nah jadi ya seperti inilah kita menghargai seseorang itu bukan dari banyak atau sedikitnya, tapi dari hasil kerja keras, dari proses dari nolnya ya mas. Nah ya mungkin seperti itu. Saya jelaskan ulang lagi, ini dari kecil ikan 5 cm sampai 10 cm, pakannya hanya pelet premium blue ya. Premium blue, bukan iklan, ini saya juga nggak kenal yang punya premium blue siapa. Lalu setelah 10 cm udah kelihatan gondrong belum? Ya sudah. Potensinya udah kelihatan ya. Jadi memang udah potensi gondrong. Nah dari 10 cm ini ikan dikasih pakan cacing, ulet Hongkong sama katak-kataknya kadang-kadang ya. Nah jadi buat kalian yang pelihara jana Asiatica dan sekarang masih baby, pengen ikan kalian kok segondrong ini, ya kalian bisa mencoba dengan cara dari Mas Fauzi ini. Nah mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang mau ditambahkan mas? Cukup. Ini ya terima kasih untuk kontennya, dan ya penghargaan tertinggi lah buat saudara kita sama kiper, ternyata bisa membuat ikan seperti ini walaupun namanya nggak terkenal mas. Belum terkenal ya mas? Ada namanya istilahnya. Ya mungkin nanti bisa terkenal ya mas. Ya mungkin seperti itu dulu saja. Kalau ada salah-salah kata silahkan dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum, salam dari Wonosobo.